teman-teman, pada video ini saya praktek sendiri belajar memasak membuat tempe. Gimana caranya lebih lengkap? Kita ikuti setelah pesan yang berikut ini. Hai sahabat, urutan bawi adalah salah satu makanan khas yang sangat enak dari Bali. Silahkan diorder di nomor ini dan kalian akan menemukan kenikmatan Bali di mana saja, melayani di seluruh Indonesia. Oke? Cara membuatnya sangat mudah teman-teman. Pertama kita goreng dulu tempe yang sudah kita potong-potong seperti ini. Di sini saya buat tempenya potong kecil-kecil. Dan tempe ini tidak dibuat dalam masakan kering ya, tapi nanti saya buat yang seperti ditumis. Kita tiriskan ya, ini tempenya yang digoreng, kemudian ditiriskan. Kita siapkan kurang lebih 2 papan tempe, digoreng kecil, dipotong kecil, lalu digoreng. Nah, ini dia. Ini yang sudah digoreng. Dan ini yang masih belum digoreng. Yang kita goreng selanjutnya. Yang ini. Nah. Api pada saat menggoreng saya gunakan api kecil saja. Ini bisa praktek begini nih teman-teman, adalah sebuah berkah ya ketika saya kos. Jadi saya kos sejak sekolah tingkat SMP. Tingkat SMP saya sudah kos. Jadi belajar masaknya juga sejak itu. Jadi di sini ada saya tambahkan bawangnya. Kita kupas bawang putihnya. Jadi kulit luar dari bawang putih ini dikupas. Bawangnya sedikit saja. Siapkan 3 siung bawang putih. Nah, itu untuk memberi rasa pedas. Kita tambahkan cabai. Cabainya juga tidak terlalu banyak, dan supaya tidak terlalu pedas. Ini ada 5 ya. 5 buah cabai, apa ya nih, kalau di Bali ini dibilang cabai Bali gitu. Kemudian diberi garam kira-kira 1 sendok teh, diulek. Nah, diulek seperti ini, tidak ditambahkan gula pasir maupun gula merah, karena pada kesempatan ini saya tidak membuat tempe manis. Tempe manis memang bisa juga dibuat dengan kecap manisnya. Kita coba kurangi ya, karena pedasnya cukup, dikurangi cabai hijaunya tadi. Ini tidak menggunakan sidu dari plastik, tapi saya gunakan yang dari
kayu untuk mengurangi dampak mikroplastik. Lalu digoreng dengan sedikit saja minyak. Digoreng dengan situ tadi. Goreng sampai warna dari bumbu yang diulek tadi berubah dan aromanya sudah tercium wangi. Jadi ini masakan anak kos sebenarnya, teman-teman. Bagi teman-teman yang pernah kos kemudian belajar memasak sendiri, yang seperti ini bukan suatu yang susah ya, juga bukan suatu yang aneh, karena sudah dilakukan di tempat kos. Bumbu yang sisa ini saya isi air dan samaan dengan sisanya itu ditambahkan kepada bumbu yang sudah digoreng tadi. Diaduk-aduk, kita cicip apakah sudah pas garamnya, pedasnya ya, juga rasa bumbu lainnya. Kita tunggu juga sebentar sampai mendidih, lalu kita tuangkan tempe yang sudah digoreng sebelumnya sekalian. Nah, ini jadi dia akan lebih meresap bumbunya. Dia tidak kering ya, tidak renyah, tapi bumbunya terasa. Teman-teman bisa menambahkan penyedap rasa ya, baik yang alami, misalnya dari daun salam, karena daun salam itu sangat bagus ternyata kandungan zatnya, ada antioksidan di sana yang berfungsi banyak, juga ada kandungan-kandungan alami yang sangat bagus yang berfungsi untuk melancarkan peredaran darah, bahkan bisa meningkatkan kinerja jantung. Nah, kita aduk. Untuk memberi rasa manisnya saya tidak tambahkan terlalu banyak kecap, hanya mungkin setengah sendok teh. Berbeda jika kita membuat tempe manis. Jadi namanya juga masakan anak kos nih. Jadi mengenang masa-masa kecil ketika masih kos di waktu SMP, waktu SMA, itu sekitar tahun 80 akhir ya, 80 awal, 81 sampai dengan 84, kemudian dilanjutkan ke SMA 84 dan tamat 87. Kemudian kuliah pun
masih kos dan masak sendiri. Ini anak kampung ya, anak di desa. Nah, begini. Jadi makanan apa adanya. Dan ini terbawa nih teman-teman. Pengalaman yang kita peroleh di masa kecil yang berkenaan dengan keterampilan hidup. Ini terbawa sampai kita tua. Dan inilah yang disebut dengan istilah keterampilan hidup, bekal hidup. Tidak heran orang tua, kakek nenek selalu memberi pesan agar kita rajin berlatih berbagai keterampilan hidup ketika masih muda. Karena itu akan menjadi bekal kita di dalam menjalani kehidupan berkeluarga dan di hari tua, yang bisa saja berbeda dengan anak-anak kita. Nah, ini kita cukupkan sudah matang dan kita angkat, kemudian dituangkan ke dalam mangkok. Ini sudah jadi. Nah, demikian teman-teman sekalian yang saya tunjukkan. Teman-teman pasti punya cerita yang lebih menarik dan lebih seru. Silakan sampaikan pengalaman dan keseruan memasak teman-teman di kolom komentar untuk saling berbagi dan menghibur. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikutnya tentang berbagai masakan dan penganan sederhana anak kampung, anak kos. Sampai jumpa.